Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk Bu? Kok mboten jawab salam? Kalau ulangi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah binikmatillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini bisa hadir di acara seperti ini, karena acara seperti ini kata Rasulullah ini adalah min riyadil jannah. Acara seperti ini kata Rasulullah min riyadis sholihin. Kelihatannya seperti ini Bu, Pak, tapi ini kelak yang akan menjadi atau menggantikan kita di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan menyepelekan mungkin kondisinya mungkin seperti ini. Ini pasar ya? Oh, Masya Allah. Jangan melihat pasarnya, tapi nanti kelak kita di akhirat tempat seperti ini akan diganti menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ini kita berketepatan dalam bulan yang sangat luar biasa, bulan di mana manusia suci, manusia yang bukan seperti manusia lainnya dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang kelak akan memberikan syafaat buat kita semua, dan kita harus banyak-banyak bersyukur, dan kita harus banyak-banyak berterima kasih karena kita tercipta menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi terdahulu itu iri Bu, Pak. Sampai ada seorang nabi itu yang berdoa minta sama Allah supaya bisa menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita yang sudah tercipta, kita yang sudah ditakdirkan menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kok kadang kita tidak banyak bersyukur sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Bu, Pak, waktu ibu beliau sedang mengandung, bulan demi bulan, hari demi hari, itu enggak seperti ibu-ibu yang lainnya. Di bulan pertama kandungan ibunda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih 1 bulan dalam kandungan, itu Siti Aminah dirawui atau dihadiri semua nabi-nabi terdahulu. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan di bulan pertama itu dihadiri oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam mengucapkan Assalamualaikum ya Sayyidatina Aminah. Kondisi terjaga, bukan dalam mimpi. Dijawab Waalaikumsalam. Siapa engkau? Man anta? Man aina? Engkau siapa dan dari mana? Sosok yang sangat belum aku kenal.
Akhirnya dijawab, ana Adam alaihissalam. Aku adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Aku disuruh Allah untuk menyampaikan sesuatu, bahwa yang kau kandung di janinmu ini adalah seorang manusia yang kelak menjadi membawa berkah buat umat dan alam seisinya. Di bulan berikutnya hadir lagi Nabi, terus sampai 9 bulan. Terakhir itu di 8 bulan itu Nabi Ibrahim, 9 bulannya yaitu dihadiri oleh Nabi Isa alaihissalam. Setelah 9 bulan lewat 10 hari, Siti Aminah lagi duduk santai di teras. Tiba-tiba pilar depan rumahnya itu terbelah menjadi 3. Kaget. Pilar di rumahnya, pilar tahu nggih? Soko di depan rumahnya itu tiba-tiba terbelah menjadi 3 dan mengeluarkan sinar yang sangat luar biasa. Waktu itu muncul 3 bidadari yang sangat luar biasa, cantik-cantik luar biasa. Siti Aminah terkaget. Ditanya, setelah salam dijawab oleh Siti Aminah, siapakah engkau wahai bidadari? Karena wajahnya sangat luar biasa cantiknya. Akhirnya yang satu menjawab, saya adalah Siti Hawa, yaitu istri dari Nabi Allah Adam alaihissalam. Dijawab lagi, salah satunya dalam riwayat itu disebutkan itu istri Nabi 2. Yang satu adalah istri dari Nabi Musa alaihissalam. Ditanya oleh Siti Aminah, apa maksud dan tujuanmu ke sini? Aku disuruh mendampingi dirimu dalam persalinan manusia yang sangat mulia. Itu detik-detik menjelang kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas pada waktu kelahirannya itu tiba-tiba alam seisinya itu gemuruh luar biasa. Udara itu langsung berubah menjadi sejuk yang sangat luar biasa. Bahkan langit pun menjadi sangat-sangat terang benderang yang sangat luar biasa. Semuanya bergembira. Semuanya bergembira. Bahkan sampai Abu Lahab yang istilahnya itu tidak suka dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi di saat detik-detik kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab itu bersukaria. Bahkan sampai beliau itu membebaskan budaknya. Makanya Abu Lahab itu sampai sekarang setiap hari Senin, yaitu di mana hari kelahiran baginda Rasulullah SAW, itu diberikan pengampunan oleh Allah, dikeluarkan dari nerakanya, jarinya beliau keluar air. Khusus hari Senin saja. Padahal Abu Lahab ini jelas-jelas tidak mengakui kenabian mulai dari Rasulullah lahir sampai Rasulullah wafat.
tidak mengakui sama sekali. Makanya sampai dikatakan dalam Al-Quran, di tabat yada abi lahabi watab, dijelaskan bahwa Abu Lahab adalah nar jahanam selama-lamanya. Tapi khusus hari Senin, Masya Allah, diberikan pengampunan oleh Allah, dikeluarkan dari neraka. Cuma 1 hari aja Bu, dapat diskon. Keluar dari neraka, itu jari-jarinya keluar air, bisa dihisap. Tapi hari Selasanya sampai Minggu seksa lagi. Itu akibat apa? Hanya gembira dengan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan kita yang jelas-jelas sebagai umatnya, umat dari baginda Rasulullah SAW? Rasulullah SAW ini benar-benar manusia sampai dikatakan di surganya Allah itu ditulisin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 2 nama ini tidak bisa dipisahkan. Dalam Al-Quran jelas-jelas diriwayatkan, ada firman-Nya, dikatakan oleh Allah, ati'umbahu wa ati'ur Rasul. 2 ayat ini tidak bisa dipisahkan. Seperti tadi halnya aqimis sholah wa atuz zakah. Ada 3 ayat ini tidak bisa dipisahkan Bu. Yang pertama, aqimis sholah wa atuz zakah. Nek jenengan sholat, yo sedekah zakat. Kalau zakat kok ndak sholat, percuma. Kalau sholat nggak zakat, sholatnya nggak diterima. Loh Beb, aku miskin. Ingat, kita sebagai umat Islam ini, sedekah atau sodako itu nggak harus dengan uang. Acara seperti ini, Anda nggak mampu membantu dengan uang, Anda bisa membantu dengan tenaga. Membantu dengan tenaga nggak bisa, dengan pikiran. Nek uang nggak mau, pikiran nggak mau, tenaga nggak mau, ya kebablasan. Oh, acara selesai, jenengan geser kursi tumpuk 1 aja, itu fadilahnya seperti pahala orang yang hadir di sini. Oh, ikut beberes itu luar biasa. Ngeringkesin kursi, korden atau apa, atau mungkin masang seperti ini segala macam. Ini sudah dimaksudkan dalam sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya terus sedikit-sedikit uang, bukan. Apalagi kita mau sedekah uang, tenaga, pikiran, ya sudah double. Nah, ini manusia ini kadang mau ke surganya Allah, tapi tidak mau melakukan cara menuju surganya Allah. Padahal surga itu gampang Bu, dibandingkan menuju ke neraka. Itu ragate akeh. Yang suka minum-minuman keras harus keluar uang. Yang suka narkoba harus keluar uang. Belum lagi urusan dengan pihak berwajib, polisi dan sebagainya. Tapi kita dengan menuju surganya Allah itu gampang dan gak mahal aslinya kalau kita paham. Tapi nanti kita akan dibayar mahal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi mau bersedekah dalam acara-acara peringatan Maulid. Wah, itu luar biasa. Makanya dikatakan aqimis sholah wa atuz zakah. 2 ini gak bisa dipisahkan. Selanjutnya kata Allah, ati'umbahu wa ati'ur Rasul. Kalau engkau bersyukur atau mencintai Allah, maka wajib bersyukur dan mencintai baginda Rasulullah SAW. Anda hadir seperti ini dalam peringatan-peringatan acara Maulid. Ini nggak gampang Bu, Pak. Jenengan harus bersyukur. Kenapa? Karena Anda termasuk manusia-manusia pilihan.
Langkah jenengan yang hadir ke sini ini nggak gampang. Ini adalah Anda termasuk orang-orang pilihan bisa nyampe ke acara seperti ini. Kita lihat bapak-bapaknya sama ibu-ibunya, banyak ibu-ibunya. Berarti kan belum tentu suami-suami jenengan hadir di sini, benar nggak? Ada nggak suaminya yang hadir, Bu? Ada, alhamdulillah. Yang nggak hadir kan berarti Anda yang terpilih. Anda yang terpilih untuk hadir ke seperti ini. Ini nggak sembarangan. Dan seperti ini jenengan jangan sampai nggak istiqomah. Makanya dikatakan ati umbah wa ati rasul. Ini nggak sembarangan. Kalau jenengan hanya syukur wujud kita kepada Allah, berbakti kepada Allah, tapi kita tidak syukur dan tidak mengikuti sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah SAW, maka dikatakan gugur engkau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah ada satu cerita, ini kurang lebih terjadi sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Ini terjadi di daerah Nabawi. Tahu Nabawi, Bu? Dekat makamnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang ulama pemuka agama di daerah di sana. Itu ibadahnya luar biasa. Setiap dengar adzan berangkat masjid. Tepat waktu, 5 waktu, tidak pernah yang namanya meninggalkan sholat berjamaah. Sedekahnya luar biasa. Sama orang sekitarnya, wah luar biasa. Dia pemuka agama. Kalau di kita disebut kiai atau ulama. Tapi Bu, di saat beliau meninggal, Pak, heboh di daerah sana. Waktu dimakamkan, jenazahnya tidak mau menghadap kiblat, Bu, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Dihadapkan kiblat, balik lagi. Padahal orang yang sudah jenazah nggak bisa berubah, bener ya? Bergerak sudah nggak mau. Itu tiba-tiba berbalik jenazahnya. Diganjel kayu, kayunya patah. Diganjel apa itu kalau di kita apa namanya? Gelu ya? Yang dari apa? Tanah liat itu tanah liatnya hancur. Sampai bingung orang-orang yang memasukkan ke dalam liang lahatnya ini, luar biasa. Padahal yang takziah segitu banyaknya, dia seorang pemuka agama. Akhirnya tanya, gimana ini? Ya udah bismillah. Memang ini qadar Allah, takdir Allah. Makamkan seperti dia maunya. Akhirnya dimakamkan tidak menghadap kiblat. Wah, besoknya heboh. Akhirnya punya usut ditanya sama ahli warisnya, ketemu istrinya. Ditanya, apa yang diperbuat suamimu? Suamimu ini terkenal baik, sholatnya luar biasa, 5 waktunya nggak pernah ninggal, sholat berjamaahnya sangat-sangat luar biasa. Tapi kenapa di akhir hayatnya dia ditolak, tidak mau menghadap kiblat? Nah ini Bu, Pak, ini jenengan harus menjadi introspeksi buat diri kita masing-masing. Selidik punya selidik, istrinya mengatakan, suamiku hanya punya la ilaha illallah, tapi dia tidak punya Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena setiap hari dia sholat di Masjid Nabawi, itu melewati makam baginda Rasulullah SAW selama hidupnya, tidak pernah ziarah sekalipun kepada makam baginda Rasulullah SAW. Maka meninggalnya ditolak, tidak mau menghadap ke kiblat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dikatakan oleh Allah, ati ummah wa atiur rasul. Ini nggak bisa dipisahkan. Sholat sampai luar biasa. Tapi di hati jenengan tidak ada baginda Rasulullah SAW. Bibir jenengan tidak mau mengucapkan sholawat.
Padahal sholawat tuh Pak Bu, jenengan nek mau, wah itu pahalanya luar biasa. Ini jangan pernah kering dari kata sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Wis ngono wae. Sholawat Jibril. Sholawat nggak usah yang panjang-panjang. Ini sholawat yang pertama kali Jibril diperintahkan Allah. Ya Jibril, kau baca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Kapan Jibril diperintahkan ini? Jibril diperintahkan oleh Allah nanti di saat yaumul kiamah, dunia sudah kiamat, hancur lebur, sudah tidak ada satupun manusia di muka bumi ini, maka Jibril diperintahkan oleh Allah, ya Jibril, engkau adalah makhlukku yang pertama aku bangunkan. Kata Jibril, sami'na wa ata'na. Siap. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Maka sekarang sebelum aku bangunkan nabi-nabiku, maka kau bangunkan dulu kekasihku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi kita, Bu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah manusia yang pertama nanti dibangunkan sebelum nabi-nabi terdahulunya. Jibril diperintahkan Allah, kau turun ke muka bumi ini, kau samperi makam kekasihku Muhammad. Jibril turun ke bumi, Bu, nanti, Bu. Pada hari kiamat sudah nggak ada manusia sama sekali. Jibril diperintahkan oleh Allah, ya Jibril, kalau kau tidak ketemu atau kesulitan dalam mencari makam kekasihku, maka cukup kau ucapkan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Jibril waktu mencari makam baginda Rasulullah SAW, Jibril bersolawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Ini juga sekalian saya ijazahkan kepada bapak-bapak ibu-ibu, nek jenengan ngalami kesulitan apapun, baca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi, hilang kabeh kesulitannya. Baca itu. Itu Jibril dipesankan oleh Allah, cari makam kekasihku. Kalau engkau kesulitan mencarinya, ucapkan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Begitu Jibril turun ke bumi ini, Pak Bu, cari makam Rasulullah, Jibril tidak pernah berhenti mengucapkan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Tiba-tiba ada satu tanah yang terbelah. Di situ memancarkan sinar cahaya yang sangat luar biasa. Jibril turun ke muka bumi ini, disamperi. Dan Jibril mengucapkan Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Muhammadur Rasulullah. Jibril mengucapkan salam 3 kali. Dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, Waalaikumsalam. Jibril ditanya oleh baginda Rasulullah SAW, hari apa ini ya Jibril? Dijawab oleh Jibril, ya Rasulullah, ini adalah hari kebangkitan, di mana semua manusia pada hari ini dibangkitkan oleh Allah, dan engkau adalah manusia yang pertama aku diperintahkan Allah untuk membangkitkannya. Nabi-nabi terdahulumu sekarang belum dibangkitkan, tapi engkau ya Rasul, aku diperintahkan ke Allah untuk membangkitkanmu. Dan apa kata Rasulullah SAW? Dikatakannya, Aina ummati, Aina ummati ya Jibril, Aina ummati ya Jibril. 3 pertanyaan baginda Rasulullah SAW kepada Jibril. Di mana umatku? Kita, Pak Bu, yang ditanyakan, Bu. Aina ya Jibril, Aina ya Jibril. Di mana ummati, ummati, ummati. Dalam hadis diriwayatkan 3 kali baginda Rasulullah bertanya, di mana umatku ya Jibril. Bukan ditanya Aina binti, di mana Fatimah, enggak. Aina hurmati, mana istri-istriku, enggak. Tapi kita, Pak Bu, yang ditanyakan, Aina ummati,
Aina ummati? Pantaskah kita Pak Bu tidak mau bersolawat kepada manusia yang nanti kelak memberikan syafaat buat kita? Kayak tadi cerita tadi, sholat jenengan sujud jengklet ini sampai batuknya hitam semuanya, tapi di hatinya tidak ada Muhammadur Rasulullah. Di akhir hayatnya naudzubillah summa naudzubillah. Lalu apa waktu Nabi Muhammad dibawa oleh Jibril? Jibril sudah menggandengnya ke surganya Allah. Nabi Muhammad melangkah, "La Jibril, aku akan menunggu umatku di pintu neraka." Bayangkan Pak Bu, 24 nabi nanti kelak menunggu umatnya di depan pintu surga, kecuali baginda Rasulullah SAW menunggu umatnya di depan pintu neraka. Untuk apa? Karena Rasulullah tidak rela umatnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu cintanya baginda Rasulullah SAW kepada kita Pak Bu. Makanya dua ayat ini gak bisa dipisahkan. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Kalau Anda mau menantang perintahnya Allah, monggo lakukan. Anda hanya sujud syukur kepada Allah, tapi Anda tidak mau dalam hati Anda Muhammadur Rasulullah SAW, naudzubillah summa naudzubillah. Apa yang kita banggakan? Sholat kita. Sudah berapa rakaat kita dalam satu hari? Sedekah kita. Sudah berapa rupiah yang kita keluarkan tiap hari? Puasa kita. Sudah pernah kita puasa setiap hari atau puasa sunnah Nabi Daud, hari ini puasa besok enggak, hari ini puasa besok enggak mungkin kita mampu. Mungkin ada sebagian Senin Kemis dan sebagainya. Itu nanti kita di akhirat bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, bukan karena sedekah kita Bu. Karena itu kalau ditimbang nanti di akhirat timbangan amal kita itu nyusut semua Bu Pak, nyusut. Jadi ibaratnya ini air satu gelas full gini. Nanti ini kalau di neraka ini nyusut. Loh kok bisa nyusut? Iya. Karena ada plus dan minus. Nyusutnya kenapa? Dikurangi dosanya dengan. Dikurangi lagi. Kita bisa masuk surga bukan karena itu, tapi karena syafaat baginda Rasulullah SAW. Dia tidak rela umatnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu cintanya baginda Rasulullah SAW kepada umatnya. Sampai nabi-nabi terdahulu tuh ada yang berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku umat dari Muhammad Rasulullah SAW." Nah kita yang sudah sebagai umatnya, marilah kita manfaatkan. Apalagi ini di bulan-bulan yang sangat luar biasa Bu. Ini bulan di mana manusia yang nanti kelak menjadikan syafaat buat kita. Yuk, mari kita dukung semuanya. Kita dukung acara seperti ini. Kita dukung acara-acara seperti ini. Kalau perlu kita keluarkan dana kita. Karena ini yang jamin bukan saya Bu. Yang jamin adalah baginda Rasulullah SAW. Barang siapa yang mau mengeluarkan hartanya untuk memperingati Maulidur Rasul, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu cerita Bu luar biasa. Ini terjadi di daerah Cipondok, Tangerang Bu. Ini kurang lebih waktu itu saya tinggal di Jakarta itu sampai 2011. Ya kurang lebih itu kejadian 2008 atau 2009 yang lalu. Ada pedagang es apa? Cendol. Es cendol ini kelilingan Bu, Pak, dorong gerobak. Wah, satu hari itu kepanasan, sepi es cendolnya ini. Tiba-tiba dia melihat ada keramaian maulud seperti ini.
Dia nongkrong di depannya gitu, jualan es cendol. Begitu mauludnya selesai, wah orang kan pada beli es cendolnya itu. Rame, habis es cendolnya. Dia tanya sama yang jualan lainnya, Mas, acara seperti ini tiap hari nggak? Ya tiap hari ada, cuma kadang tempatnya berpindah-pindah. Aku dikabarin dong. Oh ya, nanti besok di masjid ini. Akhirnya es cendol ini mengikuti. Besok dia jualan lagi. Sampai dia pernah karena jaraknya agak jauh, dia sewa doplak, mobil pickup gitu, gerobaknya dinaikin masjid sana, dia ikutin, dia jualan. Sampai istrinya bingung, ya kok pulangnya kadang tengah malam. Nah ini istrinya curiga, dodol es cendol kok baliknya bengi-bengi, curiga. Nah ini Bu ya, jangan suka suudzon kepada suami, apalagi suaminya dalam mencari rezeki. Suaminya waktu itu bilang, ya aku jualannya pindah-pindah, aku ikut paguyupan, kata suaminya. Ini orang gak paham maulid, wes isinya sholat tok, sholatnya orang tahu ninggal, tapi dia tidak paham maulid sama sekali. Pernah suatu saat dia dengerin, lagi jaga es cendolnya, dia dengerin tausiah, ada seorang ulama lagi tausiah. Di situ dikatakan bahwa orang yang mau bersedekah dalam acara maulid ini, Allah Ta'ala melipat gandakan pahala dan rezekinya yang luar biasa. Es cendol ini tergerak hatinya. Besoknya di acara yang tempat lain, dia diniati, bismillah, aku hari ini es cendolku aku tambahin lebih banyak. Dia udah diniatin, jadi biasa bikin berapa liter ditambahin. Yang separuh aku sedekahkan, yang separuh aku jual. Jadi begitu ada orang beli, itu yang awal-awal itu gratis, tinggal separuh bayar. Itu terus dilakukan dia seperti itu. Tiba-tiba hatinya tergerak. Aku kok pengen bikin acara seperti ini ya. Akhirnya dia menyisihkan uangnya Pak Bu. Disisihkan dari jualan es cendol ini Bu. Jualan es cendol disisihkan kurang lebih 1 tahun. 1 tahun, udah ada cukup nih lah buat acara maulid. Dipecah itu celengan. Dia berangkat ke pasar, beli sayuran, beli ini, beli ayam. Ya karena mungkin kondisi terbatas, dia beli dagingnya hanya kiloan, nggak berani 1 ekor kambing. Akhirnya bismillah sudah terkumpul. Ini dia sendiri Bu, nggak ada yang bantu. Dia sama istrinya saja. Belanja sendiri, dibawa pakai keranjang, motor itunya, gerobaknya. Terus udah hari yang ditentukan, dia cerita sama tetangga-tetangganya, besok malam ya di rumahku ada acara maulid. Wah, dia udah pasang teratak, udah ini, pokoknya hasil dari celengan tadi dipecah, dihabiskan, tidak ada sedikit pun sisanya untuk membuat acara Maulidur Rasul. Setelah itu hari-hari yang sudah ditentukan, udah habis maghrib, habis isya, kan undangannya habis isya biasa, 7:30. Subhanallah, ditungguin. Tetangganya Pak Bu, 1 pun gak ada yang datang. Masya Allah. Kenapa? Karena yang bikin acara maulid orang miskin. Nah ini hati-hati. Jangan kalau Anda jenengan hadir ke acara maulid pilih-pilih. Wah kisah gawe acara maulid wong sugih teko. Wah kisah gawe acara maulid pejabat teko. Jangan. Semua harus didatengin kalau acara Maulidur Rasul. Ini karena dia orang miskin, tetangganya nggak ada yang datang Pak Bu. Sampai jam 9 ditungguin. Wah istrinya sudah ya biasa, wanita ini kan setan cepat masuk. Wah timbul rasa emosi, sudah masak sudah ini. Istrinya bilang udah kita harus ikhlas. Kita nggak usah bingung. Udah, ayo mana anak-anak, istrinya anak-anaknya dikumpulkan. Buka kitab Simtuduror. Ya makanya kalau perlu pondok-pondok ini nih harus adain pembacaan kitab Simtuduror. Ya karena di kitab Simtuduror itu kita dikasih tahu semuanya.
Ya, kalau mungkin jenengan beli buku yang nggak ada artinya, cari yang ada artinya. Itu di situ semua riwayat diceritakan mulai Rasulullah diciptakan dalam kandungan sampai Rasulullah hadir semuanya. Makanya nanti ada astalah asrokol kita berdiri semua itu pada waktu bait itu, ya, itu di situ adalah diceritakan di mana kelahiran baginda Rasulullah SAW. Makanya kita disunahkan untuk berdiri mahalul qiyam ini menyambut Rasulullah hadir, lahir ke dunia. Ya, bukan terus kadang ada tetangga sebelah ini yang membid'ahkan atau katanya mosok maulud kok Rasulullah teko. Lah nek maulud mangkene Rasulullah teko, maulud tangga sebelah teko, lah Rasulullah apa bisa dibagi-bagi. Lah ini yang nggak masuk akal, nggak usah kita ikuti. Ya, wes jenengan nek kepengen selamat, perintah Allah dalam Quran tadi dikatakan ati ummah wa ati Rasul, ojo dilanggar. Wes jenengan kalau mau masuk ke surganya Allah, karena surganya Allah itu tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bayangkan nek jenengan punyanya la ilaha illallah, tidak punya Muhammadur Rasulullah, tidak bisa masuk surga. Tidak bakal bisa masuk surganya Allah. Itu sudah di kejadian di dekat Masjid Nabawi itu menjadi peringatan buat kita. Itu peristiwa itu Allah Ta'ala hadirkan supaya kamu lihat nih, sholatmu kenceng, ibadahmu kenceng, sedekahmu kenceng, tapi kamu tidak punya Muhammadur Rasulullah, maka waktu meninggalnya saja ditolak, nggak mau menghadap kiblat. Maka tadi penjual es cendol tadi dia nggak putus asa, tongorak tekorak apa bismillah, anak-anaknya dikumpulkan, dia baca maulid, Bismillahirrahmanirrahim, dibaca maulidnya terus sampai asrokol ya Rabbi sholli ala Muhammad, dia baca sendiri, istrinya sama anaknya yang mengikuti sampai terakhir duduk kembali, doa selesai maulid, tonggone nggak ada satupun yang hadir. Masya Allah. Nah, ada peristiwa yang sangat luar biasa di saat acara maulul qiyam. Di saat acara maulul qiyam tadi, tukang cendol tadi kaget, kok rumahku tiba-tiba wangi. Tiba-tiba rumahnya tuh wangi, padahal rumahnya gubuk reot. Di saat dia baca asrokol, waktu dia baca tola al badru, itu tiba-tiba semerbak wangi. Terus udara ini semerbak dingin luar biasa. Tapi istri sama anaknya nggak begitu nggak begitu paham. Tapi tukang cendolnya tadi paham. Dalam hatinya terus sholawat dia. Terus duduk, dia baca doa, diaminin, dah, bah, ayo keluarin makanannya. Dia menghibur istrinya. Makan, udah makan, ayo kita makan. Nanti sisanya ini kita bagikan ke tetangga-tetangga kita. Udah tenang aja. Yang kita butuhkan adalah maulidnya, bukan kehadiran orangnya. Maka dikatakan, al-salah ulama berkata, Syed Muhammad Al-Maliki berkata, orang yang hadir ke maulid itu yang butuh kita, Bu, bukan yang ngundang. Hati-hati. Jenengan ojo merasa wah aku diundang, jenengan dibutuhkan. Enggak. Kita yang butuh dengan maulid. Kita yang butuh syafaat baginda Rasulullah SAW, bukan yang mengundang Anda. Akhirnya telah selesai, ada rombongan kurang lebih 10 orang ini ngetok-ngetok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bingung dia, loh, kok bukan tetangganya. Loh, maulidnya sudah selesai. Udah duduk dia. Persilakan satu persatu. Nah, dari satu rombongan tadi, Pak Bu, ini kejadian nyata, Bu, bukan cerita bohong-bohongan atau hoak. Dari satu rombongan tadi ada sosok orang yang sangat luar biasa, wajahnya putih bersih. Dia salaman satu persatu. Lah yang satu ini beda, ditanya, maaf Anda siapa? Dijawab oleh orang tadi, manusia tadi yang wajahnya bersih. Apa kata orang tadi? Anna Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadir, Pak Bu, Rasulullah hadir di rumahnya orang jual cendol. Bayangkan kalau rumah jenengan sering dibaca yang namanya kitab Sintu Duror, Anda buktikan nanti
keberkahannya seperti apa, rezeki Anda seperti apa, ketentraman hati Anda nanti seperti apa, dan yang pasti jenengan akan punya anak-anak yang soleh dan solehah. Ini kejadian sangat-sangat luar biasa di daerah Cipondok sana, di daerah Tangerang, Bu. Orang tadi terus kaget. Nah, waktu dia memeluk orang tadi ini, dia mencium harumnya seperti di saat dia mahlul qiyam tadi. Baunya kok seperti ini. Wah, dia peluk luar biasa. Terus serang gak lama, rombongan ini pergi hilang. Entah kemana. Dan ini kejadian-kejadian seperti ini, Bu. Ini ditunjukkan oleh Allah. Nggak perlu dalil ya. Kalau memperingati maulid ini nggak perlu dalil. Kalau ada yang masih membantah dalilnya apa, Beb? Coba jenengan nek ulang tahun anakmu apa ono dalile coba. Boten. Anakmu ulang tahun didalilke boten, ono dalile boten? Nggak ada. Anakmu yang belum tentu menjadi anak soleh dan solehah, tapi mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan yang pasti belum tentu bisa memberikan syafaat buat kita. Wah, ulang tahun we diono-ono ke. Supaya apa? Supaya anak kita bahagia. Tapi kalau kita memperingati hari kelahiran Rasulullah, bukan bikin Rasulullah bahagia, bukan, tapi kita yang bahagia. Kenapa? Karena kita nanti kelak yang akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi cerita waktu itu sahabat Imam Hambal. Wah, aslinya banyak cerita. Kalau saya cerita mungkin bisa sampai jam 9, jam 10, nggak kelar-kelar nanti. Tapi saya ambil sedikit-sedikit aja. Dulu waktu zaman Imam Hambal ini dia itu sering berkelana. Wah, ini waliullah luar biasa. Pada zamannya Anda bisa lihat riwayat-riwayat beliau ini sangat luar biasa. Dia tidur di musola, diusir, Bu, Pak, sama marbotnya. Diusir, nggak boleh tidur di sini. Ini mau saya kunci ini. Udah, Imam Hambal jalan lagi, jalan. Akhirnya dia tidur di depan teras rumah. Teras rumah jelek. Akhirnya yang jual yang punya keluar. Oh, jangan tidur di situ, tidur di dalam. Ayah suruh masuk. Nggak ditanya kamu siapa apa enggak. Orang-orang dahulu tuh luar biasa Bu. Tidur di sini, jangan di teras. Ayah agak masuk ke dalam ruangan. Nah, orang ini penjual es apa? Yang diputer itu kalau di sini itu es serut. Sama dia bikin roti dari gandum. Nah, dia tengah malam ini lagi numbuk gandum luar biasa. Imam Hambal melihat, ini orang ini kok mulutnya nggak berhenti terus. Ditanya, apa yang kau baca? Oh, aku baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Kata Imam Hambal, apakah ada doa-doamu yang nggak dikabulkan oleh Allah? Dijawab, semua doaku dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oh iya. Tapi ada satu doa yang belum dikabulkan oleh Allah. Ditanya oleh Imam Hambal, doa apa? Aku kepengen ketemu dengan waliullah Imam Hambal. Kata penumbuk gandum tadi. Terus Imam Hambal ketawa. Tahukah engkau siapa yang di depanmu? Nah, aku enggak tahu. Dijawab, Anna Imam Hambal. Orang itu tadi langsung memeluk. Jadi orang ini ditanya, adakah doa kamu yang enggak dikabulkan oleh Allah? Enggak ada. Semua doa diijabah. Karena bibirnya tidak pernah berhenti mengucapkan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Dan terakhirnya itu dia kepengen berdoa terus sama Allah, mengucapkan kepingin ketemu Imam Hambal, dan subhanallah ketemu dengan Imam Hambal. Jadi banyak Bu, Pak, peristiwa-peristiwa tentang fadilah dari maulid, fadilah dari sholawat ini banyak banget.
Makanya mulai hari ini yang belum paham fadilahnya, yuk kita jangan pernah kita keringin bibir kita dengan kata sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Wes gampang Bu. Daripada jenengan ngrasani tonggo, nggih, daripada jenengan gibah sana, gibah sini, kan lebih baik mulutnya untuk bersolawat. Ya. Makanya saya tuh heran Bu. Kalau acara maulid, ya, mesti paling banyak jamaahnya pesertanya perempuan, bener gak? Paling banyak itu. Wah, ibu-ibu itu luar biasa. Tapi di saat baginda Rasulullah SAW perjalanan Isra Mi'raj, kaget. Dia bertanya sama Jibril, kenapa penduduk neraka kebanyakan perempuan? Padahal rajin maulid, rajin manakib, rajin tahlilan, rajin yasinan dan sebagainya. Tapi malah penduduk neraka kebanyakan perempuan. Karena perempuan itu Bu, ya, itu dia ganda. Yo maulid, yo gibah. Nah ini, maulid. Cuma sebelah kayak kiai ini, nah kayak sing ceramah, nah ini gibah ya, sampai dikatakan Anda menggibah itu seperti memakan bangkainya saudara sendiri. Nah ini saya ceritakan nih masalah gibah nih Bu, Pak, ya, hati-hati. Ada satu cerita, seorang anak ini dia itu lahir dalam kondisi yatim piatu, jadi nggak ada bapak, dia yang ngasuh ibunya. Dia dididik oleh ibunya sebatang kara dalam kondisi yang sangat minus dan sebagainya. Dan ibunya ini buta Pak Bu, ibunya ini buta. Akhirnya anak ini dididik dengan sangat, pokoknya anakku harus sukses. Akhirnya anak ini sukses karirnya, menjadi seorang sarjana yang sangat luar biasa. Di saat detik-detik mau wisuda sarjana, ibunya nggak boleh hadir. Tapi ibunya tahu hari wisuda anaknya tanggal sekian, jam sekian, sudah tahu. Tapi sang anak ini melarang. Kenapa? Sang anak tadi gengsi. Kenapa? Ibuku buta. Ibunya buta, cacat. Dia malu, gengsi. Dia gengsi. Wah, punya ibu buta, jangan sampai hadir di acara wisudaku. Aku malu dengan teman-temanku. Dia lupa. Padahal dari kecil sampai dewasa, sampai sarjana, berkat ibunya yang buta. Akhirnya sang ibu ini subhanallah berangkat ke kampusnya seorang diri dengan pakai tongkat. Pas wisuda anaknya berdiri, kaget, ada ibuku. Sang anak tadi terus merasa kayak jengkel. Kok tahu? Padahal aku sembunyikan. Akhirnya belum acara selesai, sang anak ini langsung turun ke panggung, ibunya diseret. Ibunya diseret, diajak keluar. Kamu bikin malu aku Bu, ayo jangan hadir di acaraku. Ibunya sambil nangis keluar. Dia mungkin karena tergesa-gesa, baru keluar dari kampus, ketabrak sepeda motor, jatuh, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Wah, kampus geger. Nah, sang anak tadi dengar ada kecelakaan siapa. Nah, dia lupa. Kalau ibunya tadi hadir buta, dia lupa. Tapi begitu ini Allah Ta'ala mau nunjukkan, ada tas yang biasa dibawa oleh ibunya tadi terjatuh di lokasi tadi. Tasnya ibuku. Diambil. Nah, sekarang orangnya di mana? Di rumah sakit ini. Wah, dia ke sana. Ke rumah sakit sana. Lah, sang anak tadi ini setiap hari selalu menjelek-jelekan ibunya.
Ibuku buta, ibuku cacat, ini terus dia bergibah tentang orang tuanya, digibah ke sana kemari. Nyampe di rumah sakit, ibunya sudah nazak, sudah kondisi yang sangat-sangat menyedihkan. Dia sudah nangis, ibu segala macam. Tapi Allah berkata lain, ibunya meninggal dunia di hari wisuda dia lulusan sarjana. Begitu dia lihat dompet tadi dibuka, Pak Bu, dia menemukan foto waktu anak ini kecil. Rentetan foto, inilah kasih sayang ibu ini luar biasa. Luar biasa. Dan ternyata di situ di belakang foto tadi, di belakang salah satu foto itu ditulisin usia 7 tahun. Sang anak kaget, ternyata anak ini lahir buta. Anak yang sarjana tadi lahir buta. Pas di usia 7 tahun, mata ibunya dipindahkan ke mata anaknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kasih sayang ibu yang sangat luar biasa. Ditulis sama ibunya, ini adalah terakhir aku bisa menulis tulisan ini, karena hari ini mataku pindah ke matamu, anakku tersayang. Sang anak tadi kaget, wah, menangis sejadi-jadinya. Tapi ibunya sudah meninggal dunia. Akhirnya dia bingung, menyesal, sampai dia tuh wah kacau. Esok harinya dia menemui seorang ulama. Ustadz, aku sedih Pak Ustadz. Ini aku menemukan foto-foto. Ternyata aku dulunya buta Ustadz. Aku bisa jadi sarjana. Aku bisa lulus seperti ini. Aku bisa melihat dunia seperti ini akibat jerih payah dari ibuku Ustadz. Gimana aku harus membalas budi ibuku Ustadz? Gini. Oh, pokoknya dia menyesal sesal-sesalnya. Maka sampai dikatakan penyesal adalah pasti di akhir. Kata Ustadz, udahlah. Itu di dinding ada kemucing. Tahu kemucing ya? Sulak. Ya, mungkin sekarang sudah susah kita cari yang dari apa? Dari bulu apa? Bulu ayam. Diambil. Sulak tadi diambil, kemucing tadi. Untuk apa Ustadz? Coba kau pulang dari rumahku ke rumahmu, kau ambil tadi setiap helai bulunya. Jadi kemucing tadi diambil satu Pak Bu, dilempar. Terus suruh jalan kaki sampai menuju rumahmu. Sampai ini bulu ini habis. Rutenya dibuang, setiap langkah dibuang satu, setiap langkah dibuang satu. Lah besok kamu kembali ke sini pagi subuh. Dan kamu kembali ke sini ke rute yang sama. Jangan berubah-berubah. Kalau kamu tadi lewatnya sini, lewat sini lagi. Dan besok kamu kumpulkan semua bulu kemucing tadi kepadaku, kata ustadznya. Oh gitu Pak Ustadz, ya udah. Bismillah, diambil kemucing, dibuangin satu-satu. Di jalan. Besok paginya Pak Bu, dia bangun habis sholat subuh, dicari bulu kemucing tadi. Oh nggak ada. Rutenya sama, bulu kemucingnya nggak ada. Sampai akhirnya begitu nyampe di tempat Pak Ustadz, dia hanya menyodorkan kurang lebih 6 atau 7 lembar bulu ayam tadi. Pak Ustadz, aku cuma dapat 7 aja. Kata ustadznya, apa maksud dari ini aku menyuruhmu? Kau tahu? Ini seperti hibah yang kau lakukan kepada ibumu. Bulu kemucing yang sudah kau lempar tadi sudah terbang kemana-mana. Dan kau tidak bisa mengambilnya kembali. Pak Bu, itulah adalah dosa hibah. Hati-hati. Jangan bisik-bisik. Wah kayak kudung iki ngene-ngene aku mayu. Nah, ini sebelahnya cerita lagi terus berentet. Ini seperti bulu kemucing yang terbang kemana-mana Bu. Dosanya kemana-mana Bu, dan jenengan tidak bisa mengumpulkannya kembali. Dan jenengan nggak mungkin bisa meminta maafnya kembali. Bayangkan jenengan cerita kepada si fulan. Lana iki sampai 40-50 orang. Jenengan sanggup nyon ngapura tunggal-tunggal.
aku dimaafi ya, mau aku ngerasani kae. Ini sudah beruntun. Lah yang itu sudah mangkat pindah ke Palembang, yang ini sudah berangkat ke Kalimantan. Gimana Anda bisa mau meminta maaf dosa ghibah tadi? Ini adalah bahayanya dosa ghibah. Makanya Bu, ini saya pesen buat ibu-ibu khususnya. Yuk mulai dikurung ini kita punya lidah. Lebih baik buat baca sholawat. Kemarin kita sudah ditegur loh sama Allah Ta'ala dengan yang namanya virus corona. Kenapa tegurannya? Jenengan suruh pakai masker. Arti masker itu bukan untuk menutup mulut, tapi untuk mengunci lisan kita. Padahal maskeran, pengajian, tapi ngerasani kiai ini, suguhane ora ono ini. Padahal maskeran, padahal sudah ditegur sama Allah Ta'ala. Dikasih masker supaya apa? Menjaga lisan kita. Terus kita suruh mencuci tangan supaya apa? Dikatakan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Banyak orang yang lupa. Acara seperti ini ketemu dengan siapapun, salaman dengan siapapun, engkau begitu makanannya teko langsung cekel berakot, nggak pakai cuci tangan. Jadi virus corona kemarin itu teguran aslinya. Terus yang ketiga suruh jaga jarak. Jaga jarak tadi kita suruh menjaga jarak yang bukan mahramnya, muhrimnya. Ya, terutama yang punya anak perempuan ini dijaga benar-benar. Ya, yang punya anak perempuan ini dijaga benar-benar. Saya kemarin shock Pak Bu. Ya, shock banget. Ada orang mau kerja di tempat saya. Perempuan. Maaf. Bercadar. Pakai sarung tangan. Hati saya kok nggak enak. Ini saya nggak cerita aib loh ya. Ini saya cerita ini karena orang tuanya kurang menjaga anak perempuan. Ya. Saya tanya Mbak, hati saya kok nggak enak. Kamu ini ada masalah apa Mbak? Cerita aja sebelum kamu kerja di tempat saya. Akhirnya dia nangis. Saya kaget Pak, sok. Dia cerita, saya ini lagi hamil. Hamil? Dia sudah nikah? Belum nikah, hamil, luar biasa. Pakai bluetooth lah, aku bilang gitu. Saya candain. Ditransfer pakai bluetooth. Enggak Habib. Boleh saya bercerita Habib, saya ke orang tua, monggo silakan. Ternyata dia demenan dengan suami Mbak Yunya sendiri. Naudzubillah, summa naudzubillah. Hati-hati banget. Makanya virus corona kemarin itu teguran, suruh menjaga tadi ini kita supaya menjaga dari mahramnya. Jadi dia berhubungan dengan ipernya sendiri. Jadi dia punya kakak perempuan, nah ini suaminya. Aku bilang, panggil sekarang ipermu ke rumahku. Tinggalnya di Semarang, nggak apa-apa, panggil, suruh ke sini. Datang ke rumah saya tungguin sampai 1 jam lebih. Saya tanya, Mas, ini apa benar cerita ini? Iya, Beb. Apa maksudmu? Otakmu di mana? Saya bilang. Kamu tahu ini siapa? Ini adik dari istrimu sendiri loh. Iya. Nah ini buaya ini kan banyak alasannya, buaya darat. Makanya hati-hati Bu ya. Memang ini sudah kodratnya. Laki-laki tukang ngapusi, sing wanita memang sudah ditakdirkan untuk dihapusi. Ini memang sudah takdir. Memang pengennya dihapusi. Contoh jenengan masak kuah ora enak, bojo jujur ngamuk. Mas, wah kok asem asin, wah ngamuk, gebyur ke mesti nggih. Tapi saya dulu mendidik istri saya, kalau istri saya masak nggak enak, saya bilang nggak enak, walaupun pahit.
Jujur walaupun pahit, tapi apa? Untuk kedepannya jauh lebih baik. Nah yang perempuan harus legowo. Kalau dikritik suami harus legowo. Nah ini gara-garanya sepele. Bayangin, sudah. Aku sampai ya Allah, jenengan ini muslimah. Saya mau menerima jenengan ke sini, saya melihat jenengan bercadar, genah, tapi kok punya masa lalu yang sangat curam. Ternyata dia punya cerita akibat bapak sama ibunya bercerai. Akhirnya dia broken home. Lah dia pelampiasannya kepada kakak iparnya. Nah, karang buaya kok dicedai ya. Ya, semua salah, nggak ada yang nggak bisa salah satu membenarkan. Yang buayanya salah, yang dimangsa juga salah. Itu saya shock Pak Bu. Makanya yang punya anak perempuan tolong bener-bener dihati-hati, dijaga. Ya. Dengar nggak kemarin heboh di daerah saya di Weleri, ada wanita meninggal. Selama 1 minggu bapaknya diimpeni Bu, Pak. Diimpeni nangis terus. Nduk nopo nduk? Ini kata bapaknya. Aku disiksa malaikat Pak, tolong Pak, tolong aku bantu. Kenapa? Ternyata lah ini mbak-mbak yang hadir di sini atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak sudah mulai mengajak remaja, hati-hati. Gara-garanya sepele. Di Facebooknya ada foto-foto tanpa hijab. Sing duwe wes mati, Facebooknya nggak mati. Facebooknya masih muncul terus. Apalagi kalau setiap tahun ada muncul berandanya keluar lagi. Dia waktu foto sama temennya nggak berhijab. Orangnya sudah meninggal. Itu bapaknya diimpeni, ini anak ini perempuan ini diseksa. Wah bapaknya sampai bingung. Lah jenengan bingungnya pripun Pak? Lah mimpine orang ngasih tahu paspore Facebooknya apa? Lah bingung apa Pak? Kalau tahu paspornya kan gampang, bisa di login ya nggak? Dihapusi semua. Makanya sekarang yang aktif di sosial media perempuan-perempuan atau mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang punya anak sudah mulai remaja, dicek terus di Facebooknya. Ya, mungkin Anda pernah dulu zaman remaja ngupload foto nggak pakai hijab atau segala macam, tolong dicari kalau sekarang ada, dihapusi satu persatu. Mumpung jenengan masih ada di dunia. Nanti kalau sudah nggak ada di dunia itu kayak orang Weleri itu, wah kasihan tuh orang tuanya nangis-nangis. Karena tiap hari dia dimimpin anaknya. Nah bapaknya bingung. Nah aku bantunya gimana? Mau bantu tapi nggak bisa buka Facebooknya. Muncul di beranda anaknya. Oh iya nih anakku waktu SMA foto sama teman-temannya pakai hijab. Lagi tamasya di mana nggak pakai hijab. Walaupun di akhir-akhir yang kebelakangnya berhijab, tapi masih ada sisa-sisa Facebook yang nggak berhijab. Itu siksanya masih ada di neraka Pak Bu. Hati-hati ya Mbak Bu ya yang punya anak perempuan. Dan yang paling sekarang lagi ngerusak remaja sekarang adalah aplikasi TikTok. Ya yang cewek-cewek tolong yang punya TikTok hapusin. Sudah itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Mulai toko pengajian kok nang dapur joget-joget ibu-ibu, bapak-bapak. Terus saya tuh pernah melihat ada teman saya jamaah bukaji. Nek ketemu, lihat di statusnya kok joget-joget ya Allah. Bangga meneh. Makan sama temennya di warung, joget kanan kiri, bukaji. Nek ketemu ya mundur-mundur, saya heran. Lihat dia lupa. Status ini yang melihat orang jutaan, dia lupa. Nah kalau dia berteman dalam kontaknya ada 1000 orang, berarti dilihat oleh 1000 orang. Taruhlah separuhnya 500 orang. Apakah enggak ini aib perempuan joget-joget? Ya tolong, ini bapak ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak coba nanti pulang yang punya anak remaja dicek. Kalau di aplikasinya ada TikTok, segera dihapus. Anak saya yang nomor 3, kelas 3 SD. Wah kalau di kamar anteng, ternyata dia TikTokan. Cewek. Sekali tempo saya tahu, saya ambil HP-nya, saya install, saya buang TikToknya. Nah dia kan nggak bisa untuk download lagi. Bih, TikTokku hilang. Ya, Abi yang ngilangin.
Lu nangis dia, jangan. Nah, kamu dua pilihan. Mau pegang HP tanpa TikTok atau sebaliknya. Kalau kau pengen TikTok berarti nggak ada HP. HP habis jual habis sita. Kenapa Pak Bu? Karena saya mendidik dari kecil. Nek teko cilik wis ora isin joget-joget, engko gedine. Lah sing kebangetan ki wis mbok-mbok. Wis mbok-mbok sing joget-joget, ya Allah. Lah ngono ki bojone piye? Ki bukaju lho. Saya tuh sampai aduh Bu, sampai akhirnya namanya yang aslinya saya tulis Hajah sekian saya ganti Hajah TikTok. Wes gampang. Jadi saya kalau ketemu Bu, jenengan tak ganti nama ini. Ya Allah, Bu, nganu jahat men lah. Jenengan raisin aku bilang gitu. Kata ini acara do kalem tapi nanti nang dapur ya, lagi masak TikTokan. Hiburan boleh, tapi jangan dibuat status. Tapi nggak bisa, karena TikTok itu begitu Anda mau mau nge-save itu harus disebar. Nah bayangin, itu di wilayah itu geger itu. Ya 1 tahun yang lalu bapaknya nangis-nangis, anaknya setiap malam dimimpin disiksa oleh malaikat gara-gara dia punya foto tanpa hijab. Mari kita koreksi sedikit-sedikit yang punya anak perempuan atau mungkin yang sekarang hadir punya sosial media ya, karena HP ini Pak Bu ini ringan tapi nanti kelak ini di akhirat yang menjadi timbangan kita paling berat. Ini kita masih di dunia saja Pak Bu, ya kita sudah dikunci semua. Kalau dulu ngerasani gibah bisa lewat mulut, sekarang gibah atau ngerasani bisa lewat handphone. Nah yang bahaya kan jelek-jelekan ulama, jelek-jelekan kiai, ustadz, habaib atau siapa di-share nang Facebook, share. Padahal belum tentu itu beritanya benar. Nah itu apa enggak tadi seperti yang saya cerita tadi? Seperti jenengan membuang bulu kemucing. Bisa nggak ngumpulin kembali bulu kemucing? Sakit betul? Nggak bisa. Maneman. Mari ya, ini mungkin sudah lebih ya dari 1 jam. Ya kasihkan nanti insya Allah lain waktulah. Yang penting pesan saya di bulan Maulid ini, marilah kita benar-benar kita melakukan perintah-perintah Allah dan juga sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah insya Allah kita akan diselamatkan dari nerakanya Allah masuk ke dalam surganya Allah. Ya Bu, daripada ghibah mendingan bibir kita untuk baca sholawat. Kan enak ngulek bumbu kalau sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Yang kok delalai masakannya enak Bu. Ya akibat sholawat. Daripada nonton telenovela, apalagi kalau kemarin saya ke tempat teman saya. Ya Allah, mertamune 3 jam ditemoni 1/2 jam. 2 jam setengah nonton itu apa? Sore itu ada teledrama India apa ya Allah. Dia berat telenovelanya daripada nemoni tamu. Ya, ini sudah akhir zaman. Sebelum saya tutup, saya mau pesan ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Rasulullah sudah mengatakan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, ketahuilah bahwa zaman di dunia ini hanya 5 saja. Zaman di dunia ini hanya ada 5. Yang pertama kata Rasulullah, zaman nubuah, zaman kenabian. Setelahku nanti habis dan aku nabi terakhir zaman kata Rasulullah, nanti ada zaman yaitu zaman khilafah. Zaman khilafah itu adalah engkau para sahabatku yang akan meneruskan selanjutnya. Ditanya oleh sahabat ya Rasul, setelah zaman khilafah apa? Nanti ada zaman al-muluk kata Rasulullah. Zaman al-muluk adalah nanti di saat engkau sudah habis, ada zaman selanjutnya adalah zaman kerajaan. Kita sudah pernah dengar ya, ada kerajaan Majapahit, Singosari dan sebagainya. Ini sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu. Terus setelah itu Rasulullah sempat terdiam sebentar. Sediam, terus matanya agak berkaca-kaca sedih. Sahabat bingung, ya Rasul kenapa engkau bersedih? Ini wahai sahabatku yang aku takutkan. Apa ya Rasul? Yaitu zaman Jababiroh. Dan nanti di penghujung zaman Jababiroh
Di penghujung zaman Jababirah adalah nanti umatku banyak sekali, tapi bagaikan buih di lautan, terpecah-pecah belah. Dan di akhir zaman Jababirah, umatku akan banyak dipimpin oleh bukan seagamanya. Kita banyak Islamnya, tapi kita dipimpin oleh pemimpin non-Islam. Dan kata Rasulullah, nanti di ujung zaman Jababirah, umatku akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Dan kita sudah mulai sedikit demi sedikit menyaksikan zaman Jababirah ini. Ya, kejadian-kejadian yang orang berkuasa nggak dihukum, tapi yang orang biasa langsung dipenjarakan, pemimpin yang dolim, keadilan nggak ada. Ini adalah di penghujung zaman Jababirah. Habis itu Rasulullah tersenyum. Tapi wahai sahabatku, tenanglah, karena setelah zaman Jababirah ada zaman penutup akhir zaman, yaitu zaman Khilafah 2. Makanya sekarang mulai gencar anti khilafah, berarti dia bukan termasuk umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini sudah dinas, sudah dikatakan oleh Rasulullah, kita sudah tidak bisa memungkiri bahwa nanti di penghujung akhir ada muncul zaman Khilafah 2. Dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti adalah zaman di mana kejayaan umat Islam, dan di situ nanti akan hadir pemimpin umat Islam. Namanya seperti aku, Muhammad bin Abdullah. Ini Rasulullah sudah mengatakan 1400 tahun yang lalu. Siapa Muhammad bin Abdullah? Nanti yang kita kenal dengan Al-Imam Mahdi. Imam Mahdi. Dan Rasulullah pernah bersabda, ummati tidak sampai dari 1500 tahun. Ya, umat Rasulullah itu tidak sampai 1500 tahun. Sekarang Hijriah sudah berapa Pak Bu? 1400 berapa? 44 G, jenengan kurangi mawon. Kalau Rasulullah sudah ngendikan 1500, 1500 dikurangi 1444, 60 tahun lagi Bu, habis. Tapi Rasulullah berkata, ummati tidak akan menemui yang namanya Dajjal. Jadi umat baginda Rasulullah SAW ini nanti insya Allah tidak menemui Dajjal. Karena orang yang menemui zamannya Dajjal, di sini semuanya sudah tertera kafaro, kafir. Sudah tidak ada Islam sama sekali. Nah, nanti kalau sudah muncul Imam Mahdi, muncul Dajjal, maka Nabiullah Isa akan diutus oleh Allah untuk membunuh yang namanya Dajjal. Makanya kita disunahkan ajarkan anak-anak kita supaya kita terselamat dari yang namanya Dajjal, fitnah Dajjal. Kalau fitnahnya sudah keluar Pak Bu, fitnahnya Dajjal sekarang sudah keluar, walaupun Dajjalnya belum keluar. Makanya kita disunahkan minimal kita hafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi dan 10 terakhir surat Al-Kahfi. Monggo jenengan mau pilih yang mana? Surat yang pertama, ayat 1 sampai 10, atau ayat 10 yang terakhir surat Kahfi. Ini dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang hafal dari surat itu, insya Allah dia dan keluarganya akan terbebas dari yang namanya fitnah Dajjal. Tuh. Ini sudah dikatakan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu, bahwa ummati tidak sampai 1500 tahun Bu ya. Jadi kita harus benar-benar persiapan. Nek dihitung dari kalkulator berarti dunia ini kurang lebih sekitar 60 sekian tahun lagi. Itu kiamat. Berarti kan sebelum kiamat dikatakan oleh Rasulullah bahwa zaman Khilafah 2 ini hanya berlangsung 10 tahun. Jadi zaman Khilafah 2 atau Imam Mahdi ini hanya berlangsung 10 tahun. Yang jenengan kurangi lagi, berarti kurang lebih sekitar 50 tahun lagi yang ke depan. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa terlepas dari yang namanya fitnah Dajjal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kurang lebihnya. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Sekalian kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad.
الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وحلتي بالعدل أدركني الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وحلتي بالعدل أدركني اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم إني ضعيف وقوي ضالل وعززني وأنا فاكر وارزقني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عما سواك أول الكافي ربنا الكافي كوثر الكافي وجر الكافي لكل كافي كافنا الكافي من والكافي الحمد لله رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد أمه وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.